Bahkan prediksi saya LBM Jogja pun kalau yang hal seperti ini tetap mengatakan ini haram. Oke. Ini ya. Sedangkan apa? Kalau Bitcoin sendiri, kita langsung ke Ya. fokus ya. Bitcoin. Yang kami tahu, Bitcoin ini merupakan salah satu koin yang terbesar mungkin ya. Iya, terbesar. Bisa jadi terbesar dalam kripto dan memiliki underlying yang cukup jelas ya berdasarkan hukum pasar. Maka apa? Maka ini bisa jadi relevan dalam hal ini. Iya. Apa yang dirumuskan oleh LBM PWNU Yogyakarta yang mengatakan halal. Bahkan setelah saya lihat LBM PWNU Jawa Timur waktu itu tahun 2018 di Tuban ini memfatwakan bahwa Bitcoin ini diakui sebagai komoditas alat tukar yang sah untuk dipertukarkan. Hanya saja perlu apa? Kehati-hatian dalam menggunakan dan investasi sebab belum diatur secara resmi penggunaannya oleh pemerintah. Oke. Itu Bang. Jadi buat mungkin teman-teman yang ngerti cara bekerjanya, sistemnya underlying di mana kalau kita mau mendapatkan Bitcoin cuma ada dua cara, antara membeli dengan orang lain atau menambang. Itu gimana itu? Menarik kan? Di mana kita menambang ini sebenarnya ada bentuk fisiknya berupa yaitu energi yang dikeluarkan untuk menambang suatu Bitcoin. Karena di sini saya ngelihatnya begini ya, Gus Ebit. Mungkin saya soal masalah agama saya sangat awam ya. Cuma saya melihatnya seperti ini, kayak yang saya bilang awal tadi. Banyak mungkin pendakwah yang nggak masuk di ranahnya. Dan sama juga mungkin yang bikin hukumnya gitu. Dimana kalau Gus Ebit sendiri ngomong tentang saham, ngomong tentang Bitcoin, saya juga tahu udah praktek. Sudah benar-benar melihat seperti apa, teknologinya seperti apa. Itu pandangan Gus Ebit gimana? Kalau misalnya banyak orang yang bahkan belum mengerti nih Gus tentang teknologinya. Makanya bilang ini alat spekulasi, nggak ada underlying. Ini ya, kita dalam dalam kitab Sulam Taufik itu dijelaskan bahwa tidak boleh mengamalkan sesuatu sedangkan kita tidak tahu akan hukum berkaitan dengan itu. Sama dalam konsep kita, misalkan dalam konteks tentang kripto ini ya, kita umumkan kripto. Ada orang yang hanya sebatas ikut-ikutan, oh ternyata kan orang Indonesia, mohon maaf kalau saya lihat animo masyarakat kita itu nyemplung ini. Mengikuti sesuatu, ikut-ikutan sesuatu, itu bukan berdasarkan kapasitas dan keilmuan belajar dulu pengetahuan yang mereka miliki. Belajar tentang kripto ini bagaimana secara mendalam, ikut seminar tentang kripto, pelatihan dan lain sebagainya, baru investasi. Lah masyarakat kita ini hanya semacam ikut-ikutan, mana program atau mana hal yang itu banyak